Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan dari skill 1 dan skill 2 dalam structure question. Nah, bagi kalian yang mungkin agak lupa atau belum menyimak mengenai skill 1 itu materinya seperti apa, bisa kalian akses materinya dalam video ini. Kemudian untuk yang skill kedua, kalian bisa mengakses materinya dalam video ini. Oke, nah selanjutnya sebelum kalian lebih lanjut melihat video ini, ada baiknya kalian mencoba mengerjakan soal yang ada di link di deskripsi. Di situ ada soal-soal yang nanti kita akan bahas. Nah, dengan mengerjakan soal tersebut, mungkin kalian bisa kira-kira ya dengan kemampuan kalian sekarang, berapa yang kalian bisa jawab dengan benar. Oke, untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan mengenai soal-soal tersebut, kalian bisa terus pantengin video ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, terus pantengin video ini, stay tune. Oke teman-teman, udah pada ngerjain soal yang ada di link di deskripsi kan? Jadi gimana? Soalnya susah apa mudah? Nah, dari 10 soal itu, saya harap kalian nggak terlalu banyak ya salahnya. Oke, mari kita langsung saja ya membahas jawaban dari soal-soal tersebut. Untuk soal yang pertama, ada kalimat Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Di sini kalian harus identifikasi. Mark Twain ini berfungsi sebagai subjek. Kemudian kalian harus cari mana verb ya. Ternyata dalam kalimat ini tidak ada verb. Jadi kalian harus mencari dari 4 pilihan jawaban ini mana yang termasuk verb. Nah, untuk pilihan yang B, calling, ini termasuk verb ing. Nah, verb ing ini untuk menjadi verb, dia harus didahului dengan kata kerja bantu. Nah, sedangkan untuk pilihan jawaban yang B ini, dia tidak ada kata kerja bantu sebelum verb ing-nya. Jadi ini salah ya. Kemudian yang C, he called, ini double subject. Maksudnya yang mana? Maksudnya yang he ini. He ini merupakan subjek. Sementara dalam kalimat ini sudah ada subjek yaitu Mark Twain. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu subjek lagi. Jadi yang C itu salah. Kemudian yang D ini juga sama ya, double subjek, di mana kalian tidak perlu lagi cari subjek. Nah, untuk pilihan yang A ini merupakan verb. Jadi pilihan yang A ini merupakan satu-satunya yang pilihan yang betul untuk kalimat ini. Jadi jawabannya A. Untuk pertanyaan nomor 2, ada kalimat early bla 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 those instead of wolves on their feet necessary. Nah, di sini kita harus identifikasi early ini merupakan keterangan. Jadi bukan subjek ya. Kemudian those ini berfungsi sebagai objek, bukan subjek, karena tidak ada verb setelah kata those. Nah, di sini jadi yang hilang adalah subjek dan verbnya ya. Jadi kita bisa lihat tidak ada satupun subjek atau verb dalam kalimat ini. Jadi kalian harus cari dari 4 pilihan jawaban ini mana yang mempunyai subjek dan juga verb. Untuk yang A, ini tidak ada verbnya ya, jadi cuma ada subjeknya, jadi salah. Untuk yang B, ini tidak ada subjek, cuma ada verb had ini. Yang selanjutnya, yang D, ini ada verb ing. Nah, ini maksudnya yang having nih ya. Dimana seperti soal sebelumnya, verb ing itu untuk menjadi verb tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada kata kerja bantu sebelum verb ing. Jadi ini salah ya. Nah, untuk yang C ini ada subjek dan juga verb. Jadi satu-satunya jawaban yang betul adalah yang C. Selanjutnya, yang nomor 3, bla bla bla, grow close to the ground in the short Arctic summer. Nah, di sini grow berfungsi sebagai verb. Kemudian kita bisa lihat tidak ada subjek. Jadi kalian harus cari mana yang termasuk subjek. Untuk pilihan yang A, ini merupakan frasa preposisi. Kalian masih ingat gak frasa preposisi? Itu ada di video sebelumnya ya.
Nah, di sini frasa preposisinya terdiri dari above yang merupakan kata depan, kemudian tundra plains ini merupakan object of preposition. Nah, kalian bisa ingat ya, object of preposition ini tidak boleh dan tidak bisa menjadi subjek secara bersamaan. Jadi, pilihan yang A ini bukan subjek, jadi salah. Kemudian yang C ini ada double verb, yaitu are found. Sementara dalam kalimat tersebut udah ada verb grow. Kemudian untuk yang D ini sama dengan pilihan yang A yang merupakan frasa preposisi di mana for berfungsi sebagai kata depan, tundra plains ini berfungsi sebagai object of preposition. Sehingga ini bukan merupakan subjek ya. Nah, jawaban yang B ini subjek. Jadi jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 3 adalah yang B. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. In 1867, bla bla bla, Alaska from Russian for 7.2 million dollars. Nah, di sini kalian harus identifikasi kata in 1867 ini merupakan kata keterangan. Selanjutnya, Alaska ini merupakan objek karena setelah kata Alaska tidak terlihat satupun verb. Jadi, dalam pertanyaan ini yang hilang adalah subjek dan juga verb. Jadi kalian harus cari ya, mana dari pilihan jawaban ini yang ada subjek dan juga verbnya. Untuk yang A, ini tidak ada subjeknya ya. Langsung purchased. Nah, ini kan salah nih. Ini langsung verb, belum didahului dengan subjek. Kemudian untuk pilihan B, ini tidak ada verbnya. Nah, untuk pertanyaan C, ini juga tidak ada verbnya. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang betul adalah yang D, di mana dia ada subjek dan juga verb. Nah, lanjut ya, pertanyaan nomor 5. Between 1725 and 1760, New England witnessed an increase in the specialization of bla bla bla. Nah, kalian harus identifikasi ya, New England ini berfungsi sebagai subjek. Kemudian, witness ini berfungsi sebagai verb. Selanjutnya ada of yang merupakan kata depan. Jadi yang hilang apa? Yang hilang adalah object of preposition. Jadi kalian harus cari di mana object of prepositionnya. Nah, untuk pertanyaan yang B ini salah. Kenapa? Karena ini verb. Jadi ini nanti jadinya double verb ya, jadi salah. Kemudian yang C ini merupakan subjek dan verb. Sementara di dalam pertanyaan ini kita hanya butuh object of preposition, tidak butuh subjek dan verb lagi karena sudah ada dalam kalimat tersebut. Yang D ini juga bukan object of preposition. Nah, satu-satunya kata benda yang dapat menjadi object of preposition dalam kalimat ini adalah yang A, occupation. Jadi pertanyaan ini jawaban yang betul adalah yang A. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. The large carotid artery bla 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 to the main parts of the brain. Nah, kita dapat identifikasi the large carotid artery ini merupakan subjek. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya, di sini tidak ada verb sama sekali setelah subjek. Kemudian juga tidak ada objek. Jadi kita harus mencari di sini mana dari pilihan jawaban ini yang termasuk verb dan juga objek. Nah, pilihan yang A ini ada verb ing, yaitu carrying. Di sini bisa kita lihat verb ing itu harus didahului dengan kata kerja bantu. Jadi dia tidak bisa berdiri sebagai verb secara sendiri itu. Jadi harus didahului dengan kata kerja bantu baru dia bisa dianggap sebagai verb. Jadi yang di sini A salah ya.
Nah, selanjutnya yang B ini ada double subject. Double subjectnya ini blood ya. Blood ini kan subjek. Sementara di kalimat ini sudah ada subjek the last carotid artery. Jadi kita tidak butuh subjek lagi. Jadi yang B itu salah. Kemudian untuk yang D ini juga sama. Double subject juga sama dengan yang pertanyaan yang nomor yang B. Ini blood juga ya. Jadi yang betul satu-satunya adalah yang C karena dia mengandung verb dan juga objek. Verbnya itu carries dan objeknya itu blood. Jadi yang betul pertanyaan ini jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 7, bla 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 radio as the first practical system of wireless telegraphy. Di sini kita bisa lihat ya, radio ini berfungsi sebagai objek bukan sebagai subjek ya, karena setelah subjek kan seharusnya ada verb. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kata radio itu tidak ada satupun kata yang bisa berfungsi sebagai verb. Jadi, radio ini berfungsi sebagai objek. Nah, subjeknya mana? Ternyata tidak ada ya. Verbnya juga tidak ada. Jadi, dalam kalimat ini tidak ada subjek dan juga verb. Oleh karena itu, kita harus mencari dari pilihan jawaban yang ada mana yang termasuk subjek dan juga verb. Untuk pilihan yang A ini tidak ada verb. Jadi ini berfungsi sebagai subjek ya. Marconi's development ini subjek. Nah, kurang verb. Kemudian yang B ini juga kurang verb, tidak ada verbnya sama sekali. Kemudian yang C ini juga tidak ada verb. Nah, developing ini bukan verb ya. Kalau mau jadi verb harusnya didahului dengan kata kerja bantu kalau yang verb ing. Jadi satu-satunya jawaban yang betul adalah yang D karena ada subjek dan juga verb. Jadi D ya jawabannya. Lanjut ya, pertanyaan nomor 8. In 1975, the first successful space probe to blah 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 beginning to send information back to the Earth. Nah, di sini kita bisa identifikasi ya bahwa nih the first successful space probe ini merupakan subjeknya. Nah, di sini ada beginning. Beginning ini verb ing ya, ini jadi verb utamanya. Ingat verb ing itu untuk menjadi verb harus didahului dengan kata kerja bantu. Kemudian ada to, di sini merupakan kata depan. Jadi yang hilang di sini adalah object of preposition dan juga kata kerja bantu. Nah, untuk jawaban yang A ini tidak ada kata kerja bantunya. Jadi salah ya. Yang selanjutnya yang B ini juga tidak ada kata kerja bantunya. Kemudian yang D ini double subject. Jadi kan udah ada subjek masih ditambahin it kan salah ya. Jadi tidak perlu ini. Kemudian jadi jawaban yang betul adalah yang C, di mana dia ada object of preposition yaitu Venus dan kata kerja bantu yaitu was. Selanjutnya yang nomor 9. The two biggest resort bla 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 Arkansas are Hot Springs and Eureka Springs. Nah, di sini kita bisa lihat ada verb yaitu are. Nah, kita lihat di sini juga ada subjek to biggest resort, tapi subjek ini ternyata belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Kalian bisa lihat ya. Subjeknya ini the two biggest resort. Kan ada dua. Dua itu kan jamak. Jadi seharusnya kata benda yang terakhirnya itu kalau jamak harusnya ada S-nya atau ES-nya gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau memang ini merupakan subjeknya, resort sebagai subjek, ini seharusnya ada S-nya untuk menandakan bahwa ini jamak. Nah, ini kan resortnya harusnya 2 gitu, harusnya sini S. Tapi di sini ternyata resortnya ini tidak ada akhiran S.
Nah, di sini jadi kata ini belum lengkap, harus dicari kata benda yang dapat melengkapi subjek ini, dan kata benda itu adalah kata benda yang jamak. Karena di sini butuh ini ya, 2 gitu ya, jadi jamak. Di sini verbnya juga verb jamak. Kemudian di sini ada Arkansas. Arkansas ini merupakan object of preposition. Nah, jadi yang hilang di sini adalah kata benda pelengkap subjek dan juga kata depan. Nah, untuk pilihan yang C ini ada double verb are. Nah, kan di sini di kalimatnya sudah ada verb are ya, jadi tidak butuh double verb lagi. Double verb are ini. Jadi ini salah ya. Kemudian yang D sama ya, ini ada double verb are ini tidak butuh lagi kita verb tambahan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ini, mana ya yang di antara A atau B? Yang untuk A, ini salah karena ini tidak ada subjeknya. Jadi di sini hanya kata depannya saja in, tidak ada subjek. Nah, kemudian yang betul adalah yang B, yaitu towns in, karena dia mengandung kata benda pelengkap subjek yaitu towns, dan ini betul ya karena dia jamak towns. Nah, harusnya kan subjeknya jamak untuk melengkapi subjek yang kurang tadi ya, karena verbnya itu juga jamak, verbnya kan are. Nah, juga ada kata depannya in, jadi ini yang betul, jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 10, NASA Lyndon B. Johnson Space Center bla 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 control center for the Mercury, Gemini, and Apollo space flight. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kata ini merupakan subjek. Nah, jadi yang hilang apa? Yang hilang adalah verb. Karena nggak ada verb sama sekali ya, kita lihat. Nah, di sini jawaban yang A salah karena double subject, ada it. Sementara di kalimat kan sudah ada subjeknya, kita tidak perlu subjek tambahan. Kemudian yang B sama, ini juga double subject, it, salah ya. Yang D ini salah karena bukan verb ya. Jadi pilihan yang betul adalah yang C, ada verbnya. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai soal dan pembahasan dari skill 1 dan skill 2? Saya harap pembahasan tadi dapat membantu kalian dalam memahami lebih lanjut mengenai soal-soal dalam tes TOEFL. Sehingga nantinya saat kalian mengerjakan, kalian akan lebih lancar dan semoga saja bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan atau request, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.